Kelas berapa kamu? Masih TK. Oh, TK apa? TKA. TKA. Katanya itu apa deh kelas 1 padahal masih Apa yang kelas 1? Pak Bas, Hei, kemarin judulnya tentang apa? apa kemarin ya? Ulang tahun. Apa kemarin ya? Ulang tahun. Udah ya, dimulai ya. Kemarin itu yang terakhir tentang apa kemarin? Oh iya, Umar bin Khattab. Umar masuknya Umar bin Khattab masuk Islam ya? Khattab loh, bagus itu, nama bagus, masuk surga itu, dijamin masuk surga. Sudah siap? Ini kok sedikit, yang lainnya kemana? Yang lainnya nggak mau ikut. Oh, kabur. Jadi kabur dari rumah, di penjara juga. Di rumah, harus belajar buku. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Yang Allah hadirkan kita ke sini, ini adalah merupakan kenikmatan. Ya. Ada, tidak semuanya bisa ikut hadir ke sini. Karena bisa jadi karena sibuk ikut memasak. Ya, yang perempuan-perempuan ngulek sambel. Ada yang sibuk apa? Main game? Wah. Aku main game. Kalau main game di waktu ada kesempatan seperti ini berarti kurang bersyukur. YouTube. Ya. YouTube. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Ya, kalau ada nama Nabi disebut apa? Kita bersolawat. Katanya doa Nabi malaikat Jibril salah satunya adalah celakalah bagi orang gitu ya yang mendengar namamu wahai Muhammad, mendengar namamu disebut dan dia ada di situ mendengarkan tapi tidak bersolawat, celaka. Dan dikatakan di hadis lain, bakhillah bakhil, medit alias apa? Medit, apa medit itu? Apa? Cerek, pelit. Ya, dia yang tidak mau bersalawat kepada Nabi, disebutkan namanya tapi tidak mau. Dua pertanyaan
untuk materi kemarin. Ya, 2 pertanyaan untuk materi kemarin. Acung tangan dulu, baru nanti ditunjuk oleh Bas. Ya, nggak boleh, nggak sopan. Harus ditunjuk dulu. Ya, harus ditunjuk. Itu adab. Di sekolahan juga begitu. Nama Izzy. Sepak. Masa disepak-sepak? Sepak bola, sepak bola. Sepak. Rebutan. Sempak. Jadi nggak boleh, ada adabnya, ada akhlaknya. Kalau sudah kayak gini nih, mendengarkan tidak berbicara sendiri. Apalagi nyeletuk itu gurunya siapa, ustadzanya berbicara tapi bicara sendiri nyeletuk tadi ya. Nah itu tadi, kalau bertanya maka izin dulu, Pak, bolehkah saya bertanya, atau ngacung dulu, setelah itu dipersilahkan. Oke, Mas Rafa, ada apa? Gitu. Pak, bolehkah aku bertanya, misalnya, bolehkah saya bertanya? Kalau oke, silahkan, dipersilahkan. Itu adab namanya. Tak langsung, Pak, aku bertanya, bagaimana kalau gurunya belum apa-apa? Itu adab namanya, ya, akhlak, ya, akhlak. Termasuk tadi itu ada tanya, meninggalkan tempat saja itu juga harus izin siapa yang di depan. Misalkan Sakila di sini, Kultum di sini, lalu pesertanya ini, ya harus tetap izin kepada Sakila, harus tetap izin. Ya, itu namanya adab atau akhlak. Pertanyaan yang pertama adalah jubah warna hitam punyaan siapa? Abi. Pemanasan ya, pemanasan. Ya. Kemarin kita bercerita bagaimana mendengarkan, membaca, ya. Kalau bahasa sekolah sekarang berliterasi gitu ya. Bagaimana kisah sahabat Rasulullah yang luar biasa, ya, yang pemberani, yang sebelum masuk Islam bengis dan bagian menyiksa kaum muslimin, yaitu Khalifah Abu Bakar yang juga menjadi khalifah. Oh kok Abu Bakar? Mohon maaf, siapa? Umar bin Khattab. Khalifah yang keberapa Umar? Umar itu khalifah yang ke Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, berarti Umar yang keberapa? Ya, Abu Bakar dulu, Umar, baru Utsman, baru Ali. Yang kedua, ya, tuh. ini ya, ini cucunya mertuanya Pak Bas. Berikutnya pertanyaannya adalah siapa yang menyampaikan bahwa adiknya Umar, ya kamu? Siapa? Aku. Oke, kamu? Naim, bukan Niam. Kemarin Niam juga ya. Ya, uangnya baru. Ya. Namanya Naim, bukan Niam. Ya, Naim menyampaikan bahwa Abu Bakar, sebelum engkau mendatangi Muhammad, katanya, ke bukit
Apa? Sofa. Bukit Sofa. Ya, Bukit Sofa bukan pertanyaan ya. Bukit Sofa, urus itu adikmu katanya. Urus adikmu. Adikmu itu sekarang sudah masuk Islam, mengikuti agama yang dibawa oleh Allah. Muhammad. Dibawa oleh Muhammad. Gitu ya. Marah dia Umar, marah sekali. Marah karena dia bagian menyiksa, bagian menghukum yang masuk agama Islam, adiknya sendiri. Sampai akhirnya sampai di rumah, di situ yang terjadi yaitu dipukul. Siapa yang dipukul pertama kali selain Rizka? Bilal ceritanya apa? Vira? Oh bukan Vira. Acung tangan dulu. Siapa yang dipukul sebelum adiknya sendiri dipukul? Siapa? Rafa. Siapa? Oh Raffi. Ya, siapa Raffi? Yang sudah ngacung 2 kali dan salah, di berikutnya berarti. Nah, nanti diberi kesempatan pertanyaan berikutnya. Ayo, siapa? Enggak ada? Suaminya Fatimah. Iya, tapi siapa namanya? Suaminya namanya siapa? 5 4 3 2 1. Umar itu yang memukul. Ya. Siapa namanya? Said. Yazid. Yazid. Ya. Dan ingatlah Rasulullah itu mulai kecil itu terkenal memiliki akhlak yang baik. Terutama terkenal dengan apa? Terkenal dengan kejujurannya. Sampai disebut apa? Al-Amin. Disebut sebagai Al-Amin. Nanti pertanyaannya ya, di pertanyaan di stop dulu. Ini percerita. Disebut sebagai Al-Amin. Siapa semuanya, walaupun orang sebelum diangkat Nabi semuanya tahu bahwa Muhammad bin Abdullah itu adalah orang yang memiliki akhlak yang baik. Bahkan ya, kalau di Arab sana dulu sebelum Islam datang, orang sana itu ya, bangsa jahiliyah di sana waktu itu jangan kebodohan, di situ memiliki kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Apa kebiasaan-kebiasaan orang saat itu? Yang paling apa? Yang paling parah adalah menyembah berhala. Menyembah berhala. Itu yang paling akhlak yang paling parah. Yang kedua, suka berperang antar suku, kelompok, suka perang. Tengkar. Ya, suka perang, suka tengkar. Lah, dicontohkan itu sama Abi. Suka bunuh-bunuhan. Ya, betul. Suka marah-marahan. Suka marah-marahan. Betul. Ya. Dapat tadi ya? Ya, wes. Suka marah-marahan, suka. Ada lagi suka apa? Mabuk-mabukan juga. Suka mabuk-mabukan. Lah, Nabi menghindari semuanya. Nabi bahkan pernah suatu saat Nabi kepingin melihat, kalau sekarang itu konser. Apa konser itu ya? Kayak ada pertunjukan dangdutan. Pesta. Bukan pesta, konser itu.
ada pertunjukan dangdutan, misalkan ada artis penyanyi siapa, bukan sirkus, bukan sirkus itu kan ada keahlian apa itu, tapi Rasulullah tidak pernah berkesempatan itu. Pernah sudah siap-siap, saya tak tidur dulu supaya nanti saya bisa melihat, tapi ternyata oleh Allah ditidurkan sampai bangun-bangun sudah pagi. Karena mereka itu hidupnya, orang-orang Arab itu ya, sampai sekarang beberapa itu kalau terima tamu itu malam sampai dini hari. Pagi hari itu kebanyakan masih istirahat, gitu ya. Itu. Nah, karena kebaikan itu hari ini, sore hari ini Pak Basuni akan menceritakan tentang sikap Rasulullah yang memiliki sikap perhatian kepada orang-orang yang lemah, yaitu salah satunya kejadian ini. Ya Rizka, ada apa Rizka? Oh, yo capek kamu ya, yaitu kejadian itu di saat Lebaran, hari raya. Dengarkan dengan baik ya. Jadi hari rayanya saat itu adalah hari raya Idul Fitri. Sejak pagi-pagi sekali semuanya orang sibuk mempersiapkan pesta menyambut Lebaran. Dan kota Madinah dipenuhi dengan suasana gembira. Waktu pelaksanaan sholat Id itu juga gitu, semakin dekat. Tua muda dengan menggunakan pakaian yang terbaru. Kalaupun tidak ada yang terbaru, paling tidak menggunakan pakaian yang terbagus, terbaik. Jadi tidak harus baru, yang terbaik. Gitu ya, menggunakan pakaian yang terbaik. Mereka pagi-pagi itu sudah menuju lapangan. Jadi kalau dulu sholat Id, sholat Idul Fitri, sholat Adha, itu sholatnya diadakan di tanah lapang, ya. Anak-anak turut beserta orang tua mereka, semuanya bergembira semuanya. Rafa menggunakan baju yang bagus, datang ke rumah Abi, ayo kita berangkat main-main sambil berlari-lari, bergembira. Sama teman-teman. Mana Raffi gitu ya. Oh itu Raffi gitu ya, pakai jubah putih misalkan. Semuanya gembira, semuanya senang karena memakai baju baru. Karena itu di situ, di situ di suasana di lapangan tempat sholat semakin semarak, gitu ya. Apalagi semua orang yang berangkat ke sana itu biasanya kalau mau berangkat sholat dan sebagainya itu membawa minyak apa? Minyak wangi, ya, minyak wangi. Semuanya di situ. Lah, setelah sholat id, anak-anak tampak sibuk mengucapkan selamat Lebaran. Ketika Rasulullah tidak pulang, beliau melihat seorang bocah bertubuh kurus memakai baju compang-camping. Ya, bayangkan waktunya Lebaran, yang lainnya bergembira, tapi di situ di pojokan lapangan, di situ ada anak kecil duduk sendiri, ya, badannya kurus, bertubuh kurus, lalu bajunya compang-camping. Dilihat oleh Rasulullah. Di situ sendirian lagi, tidak ikut kejar-kejaran, tidak ikut Rafi kejar-kejaran sama Rafa sama Abi, tidak. Tapi sendiri, termenung, sedih. Maka pada saat itu
gitu ya. Dan dia itu ternyata sedang apa? Menangis, ya, sedang menangis. Rasulullah berjalan menghampiri anak itu dengan penuh kasih sayang, mengusap pundaknya, ini ya, dan bertanya, mengapa engkau menangis wahai anak kecil, katanya. Gitu ya. Si anak tapi dengan marah, dengan emosi, tangannya Rasulullah yang memegang pundaknya itu disingkirkan. Sana, gitu ya. Nggak tahu anak ini kalau itu adalah Rasul, tidak tahu kalau itu Rasulullah. Tinggalkan aku sendiri, karena sedih. Tidak ada orang tuanya, ayahnya tidak ada, ibunya tidak ada. Ya, saudaranya juga tidak ada. Ya, si anak ini marah tadi itu ya. Katanya apa? Sana, tinggalkan aku. Aku sedang berdoa. Oh, ternyata dia sedang berdoa. Lalu Rasulullah tetap membelai rambut anak ini. Membelai rambut itu berarti kan kalau anak laki-laki kan dibelai rambutnya. Ya, membelai rambut bocah ini dengan suara yang penuh kelembutan. Rasulullah, beliau bertanya kembali, katakan padaku nak, gitu ya, sampaikan kepadaku nak, apa yang terjadi padamu? Kamu kenapa kok menangis sendirian di sini, gitu ya? Lalu bocah itu menyembunyikan wajah di antara kedua lututnya. Gimana menyembunyikan wajah? Lah, kayak api itu, lah kayak Rafa itu. Menyembunyikan wajahnya. Apa yang dibilang sambil menutup di gini? Ayahku terbunuh dalam peperangan. Ya, terbunuh dalam peperangan. Ibuku sudah menikah lagi. Anaknya tidak diajak. Ibuku menikah lagi dengan orang lain. Lalu harta benda milikku dijarah orang. Hartanya diambil orang. Aku hidup ya. Tapi dia hidup dengan ibunya, tetapi suami yang baru telah mengusirnya pergi, diusir, gitu ya. Diusir anak ini. Lah, hari ini semua teman-temanku yang sebayaku bercanda, menari-nari dengan mengenakan pakaian barunya, sedangkan bajuku compang-camping. Aku tidak punya makanan yang kumakan, dan tidak pula ada atap yang melindungi. Maksudnya tidak ada atap yang melindungi, di situ dia tidak punya rumah. Kita bersyukur enggak ada rumah yang kita tempati? Sangat bersyukur, sangat bersyukur. Di situ ada rumah. Pak Basuni dulu juga jauh dari orang tuanya, dari Mojokerto ke Jember. Ya gitu, yang diikuti bukan orang tuanya, tapi bersyukur masih dapat makan, ada rumah, diberi kamar sendiri, ya. Dia waktunya hari raya ya dibelikan baju baru, masih bersyukur. Lalu Rasulullah meneteskan air mata, tetapi beliau mencoba tetap tersenyum di hadapan anak itu. Lalu disampaikan, wahai nak, jangan bersedih anakku, aku juga kehilangan ayah. Rasulullah menyampaikan, aku juga kehilangan ayah. Ayahnya Rasulullah meninggal pada saat Rasulullah sudah lahir atau dalam kandungan? Dalam kandungan. Masih dalam kandungan, ayahnya sudah meninggal. Lalu ibuku juga sudah meninggal. Umur berapa ibu waktu itu Nabi? 6 tahun. Ibunya meninggal, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Akhirnya ikut kakeknya.
2 tahun berikutnya kakeknya meninggal. Akhirnya ikut pamannya. Namanya siapa? Abu Thalib. Diajari mengembala kambing. Itu Rasulullah. Makanya dia menghibur anak ini. Aku juga tidak punya ayah. Waktu kecil juga tidak punya ibu katanya. Lah, akhirnya dengan nada penuh kasih Rasulullah, jika ini dengarkan, jika, tapi belum tahu ya anak ini kalau yang berbicara itu adalah Rasulullah. Jika aku menjadi ayahmu dan Aisyah menjadi ibumu, disebutkan Aisyah. Aisyah itu siapa? Istrinya Nabi. Dan Fatimah saudaramu. Fatimah itu siapa? Anaknya Rasulullah. Apakah kamu akan merasa bahagia anakku? Lalu anak itu langsung mengangguk. Iya, tentu. Gitu ya. Maka Rasulullah menggandeng tangan anak itu, anak malang itu, dan membawanya ke rumah. Lalu beliau memanggil Aisyah istrinya. Aisyah, terimalah anak ini sebagai anakmu. Diangkat menjadi anaknya. Lalu Aisyah memandikan anak itu dengan tangannya sendiri dan memperlakukan dengan penuh kasih sayang. Setelah itu dipakaikan, dibelikan baju baru, gitu ya. Lah sekarang pergilah nak, kamu bisa bermain dengan teman-temanmu, dan bila sudah kau rasa cukup pulanglah. Sudah bergembira, ini bergembira, semuanya bergembira. Di sini nggak ada yang nggak punya teman. Di sini bersyukur punya teman semuanya. Ya, cuman ada satu kadang nggak mau keluar rumah. Siapa? Tetangganya Pak Basuni. Namanya siapa? Ya, kita bersyukur punya teman. Makanya kalau sudah punya teman, jangan saling kalau bergurau boleh. Nah, akhirnya dia kembali ke lapangan setelah mandi, setelah makan, ya pakai baju dulu ya, makan, kembali ke lapangan. Nah, anak-anak, itu perbuatan sikap baik Rasulullah kepada orang-orang yang lemah. Ya, kita ya sama berupaya berusaha mencontohnya. Gitu ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada 2 pertanyaan. Ini sudah terakhir ya. Ya. Pertanyaan yang pertama, diberi kesempatan yang lain ya, karena kamu sudah dapat 20 juta. Yang lainnya, ya. Pertanyaannya adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah pada saat, atau yang ditanya oleh Rasulullah pada saat melihat anak yang memakai baju compang-camping tadi, acung tangan, yang ditanyakan pertama kali apa? Apa? Apa yang disampaikan tadi? Siapa? Oh iya, mengapa kau nangis anak kecil? Satu lagi pertanyaan, satu lagi. Jangan salah enggak apa-apa, enggak ada salah ya. Pokoknya dijawab ya. Pertanyaan terakhir adalah, yaitu kenapa akhirnya anak ini dengan riang gembira, yang semula sendirian sedih, kok tiba-tiba lari ke lapangan dan bermain? Antara ini dengan ini, sutreng bersamaan, sutreng gini, kamu lo
Kreng. Apa? Karena diangkat anaknya siapa? Nabi Muhammad. Ya, wes 20 juta. Ya, Rafa, apa jawabanmu? Sama itu apa? Ayo yang lengkap apa? Karena oleh siapa? Aisyah. Siapa Aisyah itu? Ya, istrinya siapa? Nabi Muhammad. Ini 20 juta. Sini kamu. Baik, terima kasih ya. Ya, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.